Oke, kemarin teorinya terakhir saya menjelaskan baru cerita aja ya. Dan ini contoh di mana menghitung kerja gayanya berbeda-beda, kemudian elemen air yang diangkat ke atas juga beda-beda. Jadi jaraknya tidak konstan setiap elemen air, gaya yang diperlukan untuk mengangkat juga tidak konstan, gitu ya. Oke, jadi kita nggak bisa langsung menggunakan rumus kerja sama dengan gaya kali perpindahan, rumus ini nih. Nah, ini nggak bisa dipakai, ininya nggak konstan, ininya juga nggak konstan. Oke, untuk itu coba kita lihat teorinya dulu. Ingat kalau di integral itu, coba saya ceritakan mundur. Kalau kita mau menghitung luas, kita lakukan partisi, dan di dalam satu subinterval, nanti tingginya dianggap konstan, ya diaproksimasi konstan, yaitu nanti diwakili di titik XI garis, gitu ya. XI garis itu gunanya menentukan tinggi persegi panjangnya. Kalau di ngitung volume, semua metode yang manapun prinsipnya yang ngitung silinder. Silinder ya kayak waktu luas cuma diputar gitu ya. Atau yang irisan penampang sama aja, intinya ngitung silinder, cuma mungkin ujung-ujungnya alas sama atasnya nggak selalu lingkaran ya. Oke. Nah, di menghitung kerja yang intinya gaya kali perpindahan, kita lakukan hal yang sama. Jadi ini ada sebuah benda ditarik dengan gaya F, gayanya nggak konstan, pindah dari A sampai B. Ya. Nah, berapa kerja yang dilakukan? Perpindahannya ini konstan, anggap bendanya titik gitu ya. Nah, cuma gayanya nggak konstan. Oke, prinsipnya kayak waktu ngitung luas kita bagi-bagi interval ini, AB atas N bagian, perhatikan subinterval yang ke I, bukan partisi harusnya ya, partisi itu ya ini pembagian semuanya. Subinterval yang ke I, lebarnya delta XI, kayak waktu ngitung luas, pilih wakil. XI garis buat apa? Nah, kalau menghitung luas, kita bikin persegi panjang dengan tinggi ditentukan oleh nilai fungsi di titik XI garis. Kalau sekarang, jadi waktu ngitung luas dianggap seragam, semua dijadikan persegi panjang. Ya. Kalau di sini, gayanya, gaya yang bekerja untuk memindahkan dari XI-1 sampai XI, bendanya waktu pindah dari XI-1 sampai XI, itu gayanya kita aproksimasi konstan juga. Diwakili besar gaya di titik XI garis. Ya. Gayanya sepanjang ini kan sebenarnya berubah-ubah juga, karena ini kan bergantung X. Nah, diwakili satu nilai ini. Dengan demikian, karena satu nilai antara XI-1 sampai XI, maka saya bisa ngitung kerja sepanjang garis yang merah ini. Tinggal gaya kali perpindahannya. Gayanya ini udah diaproksimasi satu nilai aja, kali perpindahannya delta X. Gitu. Oh ya, delta usaha ya, atau delta kerja, karena baru satu subinterval. Gaya di titik ini dikali ini. Kalau ngitung luas, ininya apa? Menyatakan panjang, persegi panjangnya ya. Oh, ini gayanya. Kali perpindahannya. Udah tahu ini? Ya sebenarnya melewati limit jumlah Riemann dulu, membentuk jumlah Riemann, dilimitkan. Tapi kalau udah diaplikasi langsung aja kerja sama dengan langsung XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Oke, ini adalah rumus umum menghitung kerja. Tapi nanti bisa bervariasi ya dalamnya ya. Kayak waktu menghitung luas juga
tinggal integral fx dx, tapi kan fungsinya bisa di antara dua grafik, nanti pola ininya bisa lain-lain. Oke, itu teorinya cuma itu aja. Kita lihat contohnya. Contohnya. Sebuah pegas, coba dilihat, ditulis lagi nggak ya di soalnya? Oh, nggak ditulis lagi, berarti saya harus baca dulu. Sebuah pegas panjang alaminya 6 cm. Saya kalau pindah-pindah gini, cepat nggak? Atau delay? Saya balik lagi tuh barusan. Udah balik lagi ke slide. Moga-moga nggak delay ya. Kalau delay saya ngomongnya harus diperlambat. Nah, Agak sebuah delay, pegas Pak, tadi. delay lama nggak? Sedikit. 2 detik. Masih keikuti tapi ya. Iya, Pak. Setelah ngomong dan ganti tampilan. Oke, panjang alaminya 6 cm. Ini saya balik. Jadi panjangnya 6 cm. Dan kita sebenarnya hanya memperhatikan titik ujungnya aja ini. Ya. Untuk menarik dan menahannya sejauh 4 cm diperlukan gaya 8 dine ya satuannya dia. Jadi ini kalau ditarik 4 cm perlu menahannya itu kita pegang nggak gerak ini. Gaya sebesar 8 dine. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm dari panjang alaminya. Nah, kemudian kita akan terapkan ini hukum Hooke. Hukum Hooke itu hasil percobaan empirik. Jadi nggak ada bukti rumusnya. Nah, untuk menahan pegas sejauh X, diperlukan gaya sebesar F sama K kali X. Gitu ya. Jadi tadi kalau ditarik sejauh 4 cm, gaya yang diperlukan ini segini. Dari situ kita nanti bisa ngitung K-nya untuk mengerjakan ini kerjanya berapa kalau ditarik 7 cm. Oke. Nah, ini jadi awal kita perhatikan titik ujung ini, mula-mula panjangnya 6 cm. Boleh dianggap ini titik 0 aja gitu ya, titik 0. Nggak harus di sini nolnya. Oke. Kemudian ditarik jauh 4 cm, gaya yang diperlukan sekian. Saya mencari dulu konstanta pegasnya. Jadi menurut hukum Hooke, gaya sama dengan K kali X perpindahannya. Dengan demikian saya dapat K-nya 2. Nah, sekarang kalau ditarik 7, tinggal rumusnya kayak ini ya. Jadi saya menarik, seolah menarik satu titik, tapi sekarang titiknya itu pegas. Gayanya adalah Fx-nya sama dengan Kx. F-nya nggak konstan, bergantung X. Oke? Dengan melakukan sebenarnya proses pengulangan seperti yang ini, di partisi dan lain-lain, maka usahanya tinggal ini, hitungnya. Tinggal gayanya kali dx. Jadi ini delta W-nya nggak saya rumuskan lagi karena persis dengan teori yang barusan dijelaskan. Tinggal integralkan, narik dari sini ke sini, pindah dari 0 sampai 7. Saya pakai 0-nya waktu keadaan alami di sini 0. Udah tinggal gitu aja. Gampang ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Sebenarnya akan lebih jelas kalau dibuat partisi dulu, pilih wakil, nanti tinggal nilai gayanya di titik wakil kali delta X itu perpindahannya. Oke, yang lebih susah sekarang. Tangki berbentuk kerucut terbalik. Penuh berisi air. Tinggi tangki 4 meter, jari-jari permukaan atasnya 1 meter. Coba kita lihat dulu. Nah, gitu ya. Ini tingginya 4, jari-jari atasnya 1 meter. Bila besarnya gaya gravitasi adalah G, sebut aja konstanta G ya. Karena nggak berubah ketinggiannya di sini, ketinggiannya hanya beda 4
4 desimeter atau 4 meter itu gravitasinya konstan sepanjang ini nanti. Lain kalau kita bergerak 1 kilometer ke atas gitu, gaya gravitasinya kan berubah juga. Ini G-nya konstan. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai permukaan atas tangki. Jadi setiap air yang ada di tangki ini dipompa sampai atas. Udah sampai atas kita nggak usah perhatikan, pokoknya pasti tumpah lah. Biar aja, pokoknya bergerak sampai atas. Menghitung usahanya. Oke, prinsipnya kita lihat. Karena ini yang pindah mana? Yang pindah ya molekul-molekul air dari bawah ke atas. Ya, meskipun kalau pakai pompa itu kayak yang saya gambar di teorinya, dia ke bawah dulu, baru ke atas, tetap ngitungnya hanya awal dan akhir, nggak bergantung ke jalur. Itu hukum apa, nggak tahu di fisika ada tuh. Hukum itu, pokoknya nggak bergantung kepada jalurnya. Nah, karena pindah ke atas, gimana kita ngitungnya? Karena setiap air di dalam tangki pindahnya beda-beda. Kita harus membuat menjadi seragam, seperti waktu ngitung luas atau volume. Nah, untuk itu dibuat lapisan-lapisan tipis air dengan membagi sepanjang sumbu Y ini. Karena pindahnya ke sana ya. Karena usaha itu kan gaya kali perpindahan. Pindahnya sepanjang sumbu Y. Jadi partisi sepanjang sumbu Y. Partisikan sepanjang sumbu Y antara, terserah nih nolnya mau di mana. Nolnya saya ambil di sini. Ini titik 4 di atasnya. Y-nya. Boleh juga ini 0, ini nanti min 4. Sama aja hasilnya. Kemudian kalau 0 sampai 4 kita partisikan, perhatikan subinterval yang ke I ini nih. Tuh, supaya jelas saya perbesar. Yang ke I ya ini. YI-1, ini YI. Pilih wakil YI garis, seperti biasa. Untuk apa? Membuat ini. Saya bukan persegi panjang ya, ini silinder ya. Elemen air silinder di sini. Elemen air berupa silinder. Ya, penampangnya seperti persegi panjang. Terbayang ya silinder ya? Silindernya nggak ngikuti bengkokan ini, tapi dibuat seragam. Kayak waktu ngitung luas kan dibikin persegi panjang. Oke. Nah, mana? Saya sebut jari-jarinya R. Posisinya ini YI garis. Di sini ya. Oke. Sekarang saya lihat elemen ini. Jadi kalau digambar dia sebenarnya gitu ya. Lurus aja ini betul-betul silinder. Sebutlah ini jari-jarinya R. Ini sangat tipis sebenarnya karena ini delta Y-nya itu menuju 0 kalau nanti di limit jumlah Riemann kan. Nah, elemen ini kita hitung berapa kalau pindah ke atas. Nah, untuk itu maka untuk menaikkan elemen air ini ke atas diperlukan gaya sebesar berat dari air ini ya. Jadi kalau ada benda itu mau saya naikkan ke atas ya diperlukan minimal gaya seberat benda ini. Sebenarnya kalau persis sama beratnya ya dia setimbang nggak gerak. Awalnya harus sedikit lebih gede, udah gitu kalau dia sama dengan berat benda ya dia gerak terus. Ya kalau nggak ada gesekan. Hukum Newton 1 dan 2 lah dikombinasi. Hukum Newton 1. Kalau gayanya setimbang dan dia bergerak, maka akan bergerak terus. Tapi awalnya harus lebih gede dikit sebenarnya. Tapi ini diidealkan untuk mengangkat elemen air ini diperlukan gaya seberat air ini. Jadi saya hitung dulu. Dan semua harus dinyatakan yang variabel semua harus dalam Y ya. Karena ini ada delta Y. Oke, nanti R ini harus dinyatakan dalam Y karena R-nya beda-beda. Elemen yang sebelah atas R-nya lebih lebar, yang sebelah bawah R-nya lebih sempit.
Oke, kita lihat. Nah, oh ya, ini kecepatan pilih wakil, bentuk elemen air seperti pada gambar di kanan. Nah, kerja untuk memompa elemen air itu ke permukaan, kerja sama dengan gaya kali perpindahan. Perpindahannya dulu yang gampang. Ini berapa? Perpindahannya ini YI garis tadi di sini pindah ke sampai 4. Jadi pindahnya sebesar atas kurangi bawah. 4 min YI garis. Ini adalah kalau di itu kan apa? Gaya sama dengan segaya lagi. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Perpindahannya itu di sini adalah sebesar 4 min YI garis. Salah ini ya, 4 min YI garis. Ini kan koordinatnya YI garis tuh yang sebagai wakilnya 4 dikurangi YI garis. Oke. Nah, kemudian beratnya. Gayanya itu sama dengan berat benda ya. Sama dengan volume ini. Volume ini adalah PR kuadrat kali ini tingginya delta Y kali gravitasi. Itu adalah berat benda ya. Berat bendanya. Tapi kita nggak bisa bekerja dengan R. Harus dalam Y. R-nya harus dinyatakan dalam Y. Karena nanti munculnya integralnya delta Y. Gitu kan? Oke. Jadi kita cari hubungan R dengan YI garis. Nah. Oke, kecepatan ngomongnya. Slide-nya udah muncul. Kita pakai perbandingan. Lihat segitiga ini. Set, set, set. Gitu ya, ini ya, segitiga ini. R banding ini sama dengan ini banding seluruhnya. Jadi R banding jari-jari atasnya 1 sama dengan ini YI garis banding seluruhnya 4. Jadi R bisa kita nyatakan dalam YI garis, maka delta W-nya, harusnya 1 baris lagi. Delta WI-nya sama dengan, tinggal ganti Pi YI garis dibagi 4/2 gitu ya, R-nya saya ganti delta Y-nya taruh di belakang, itu untuk DY nantinya. 4 min YI garis kali G delta YI. Gitu. Seluruhnya, kalau setiap lapis air ini diangkat ke atas, kita jumlahkan. Jumlah Riemann dilimitkan, jadilah integral. YI garis jadi Y, delta YI jadi DY. Gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung biasa. G konstanta, ini cuma polinom. Begitu. Paham tidak? Halo? Pak, mau nanya, Pak. Ya, agak keras karena hujan gede. Oh iya, Pak. Yang itunya, Pak, yang ini delta WI sama dengan PR kuadrat delta YI kali 4 kurang YI kali G. Kalau 4 kurang YI-nya kan, Pak, itu yang itunya kan, Pak, tinggi ini. Ya, ini. Tapi kalau yang PR kuadrat delta Y kali G-nya itu dari mana, Pak? Nah, gini. Ini bayangkan, ini dulu saya partisi, ini partisi yang subinterval ke I, pilih wakil, kemudian saya bikin silinder, paham nggak ini? Sampai situ. Paham, Jadi, Pak. saya sekarang akan mengangkat silinder ini ke permukaan air. Pindahnya diwakili titik wakil. Jadi ini seolah-olah sebuah titik diangkat dari posisi YI garis ke posisi di atas 4. Dan ini tingginya 4. Jadi pindahnya sebesar 4 min YI garis. Itu paham nggak?
pindahnya dulu. Iya, paham Pak pindahnya. Sekarang tinggal untuk ngitung usaha atau kerja, kita perlu ngitung gayanya kan? Nah, gaya yang diperlukan untuk mengangkat elemen ini yang berupa silinder ke atas, itu gaya yang diperlukan adalah seberat elemen air ini. Kita hitung beratnya berapa? Beratnya sama dengan volumenya dikalikan gravitasi, gitu kan? Ya, volume kali rho air 1, jadi massa kali G, itu ya. Kalau mau kali berat jenis air kali G, itu ya, kali massa jenis air. Massa jenis airnya 1, nggak usah di ini, anggap aja airnya murni. Volumenya berapa? Volumenya adalah ini. PR kuadrat itu adalah ini, luas lingkaran kali tinggi silindernya, ini delta YI. Pi kali R kuadrat kali delta YI adalah volumenya, dikalikan massa jenis air, kalikan gravitasi, sama dengan berat ini. Nih, Pi kali R kuadrat delta YI kali G. Kali massa jenis air harusnya, tapi 1 enggak. Oh iya, paham Pak. Nah, Makasih paham? banyak, Pak. Paham Pak. Nah, udah tahu ini makan kesininya udah tinggal salin kayak biasa. Tapi bentar, sampai sini kita lihat Pi si konstanta, nggak masalah, G nggak masalah. Delta YI nanti jadi DY. Ini YI garis nanti jadi Y, gitu ya. Nah, ini ada R. R itu konstan nggak? Enggak, di setiap subinterval R-nya beda-beda. Jadi R-nya harus dinyatakan dalam Y. Dalam YI garis ya. Nah, itu pakai perbandingan ini. Segitiga yang ini. Gitu ya. Oke, jadi R-nya udah dinyatakan dalam Y, masukkan aja. R-nya diganti Y per 4 kuadrat. Oke, paham ya? Paham Pak. Saya tutup. Kalau ada yang belum paham, bilang ya. Bilang kalau ada yang belum paham. Tadi yang 4 kurang YI itu di mana, Pak? 4 kurang YI ini. Elemen air ini pindahnya diwakili si ini YI garis. YI garis. YI garis itu apa? Berarti tinggi ini kan? Ini kan saya nolnya di sini. Kalau pindahnya kan dipompa ke atas. Pindahnya seberapa jauh? Ya, 4 dikurangi YI garis ini. Pindahnya kan segini. Ke atas, yaitu 4 dikurangi YI garis. Tak lain adalah ini. Gitu ya. Oke, Pak. Nah. Pak. Ya. Berarti tadi itu kan berat tuh M kali G kan. Terus itu pakai ini apa hubungan M sama dengan berat kali itu, V. berat sama dengan M kali G sama dengan volume kali massa jenis kali G. Oh, ya. Nah, ini cuma rho-nya air dianggap 1, jadi kelihatannya cuma volume aja gitu ya, kali G. Iya, Pak. Gitu. Oke. Dianggap airnya air murni, jadi homogen dengan massa jenis 1. Oke. Sudah ada lagi? Aduh, tangannya sampai ke atas kepala. Si Henard ini mikir. Hah? Ya, ini matiin. Kamu videonya biar aja hidup. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Saya tutup. Kalau belum paham, tanya ya. Paham, tanya. Jadi seolah ngangkat airnya selapis ke atas, dijumlahkan menjadi jumlah Riemann, dilimitkan jadi integral. Oke. Ini lagi polanya lain. Ini ada 2 macam. Polanya kayak gini. Elemen airnya seolah-olah selapis diangkat ke atas gitu ya. Nah, kalau yang ini beda polanya. Coba kita lihat.
sebuah rantai beratnya 1 kg per meter. Jadi per meternya 1 kg ya rantainya. Dipakai mengangkat berat benda seberat 200 kg. Harusnya ya 200 Newton sih ya. Tapi saya satuan udahlah. Biarin aja. Asal udah seragam, ini kilogram gitu ya. Kalau yang kilogram tuh harusnya masanya kan. Masanya 1 kg, beratnya dikali gravitasi. Tapi biarin aja. Dari dasar sumur yang dalamnya 15 meter. Jadi ada benda 200 kg, anggap aja bendanya titik ya. Kalau enggak kan nanti tebal benda berapa, naiknya beda-beda gitu ya. Bendanya dianggap titik 200 kg dalam diangkat 15 meter ke atas. Tentukan kerja yang dilakukan untuk mengangkat benda tersebut sampai permukaan sumur. Nah, oke, ini petunjuknya nanti aja kita lihat. Tuh, lihat. Ini diangkat gitu ya. Ini ada gambarnya ini. Kelihatan nggak sama kalian ini gambar siapa? Hah? Yolanda Putri. Kayaknya ini Yolanda Putri ya? Ya, Pak. Ini kamu bukan nih yang diangkat ke atas. Kita perbesar coba ya supaya kelihatan. Siapa sih yang diangkat-angkat itu? Mana? Nah, kelihatan lah. Kalian kenal nggak itu? Hah? Kenal? Almarhumah Hah? Julia Perez, Pak. Hah? Siapa ini? Julia Perez bukan, Pak? Betul. Apal ya kalau cowok ya? Sayang udah almarhum ya. Oke, si Jupe ini berat nih. Enggak sampai 200 kilo sih. Oke. Tapi prinsipnya gitu ya, mau ngitung kerjanya. Nah, kita lihat bahwa di sini rantainya punya berat. Tadi berapa per meter tuh ya, lupa. Pokoknya ada beratnya. Mana? Nah, rantainya 1 kilo per meter. Kalau orangnya tetap 200 kilo aja. Meskipun udah diangkat berapa senti pun. Tapi rantainya makin lama kan makin pendek. Berarti total yang diangkat artinya apa? Dia harus ngeluarin tenaga untuk ngangkatnya makin lama makin ringan ya. Ya orangnya tetap 200, tapi kan rantainya makin sedikit yang menjuntai. Nah, pada saat awal gaya yang diperlakukan untuk mengangkat benda adalah segini. Ya, berat benda tambah berat rantainya. Nah, di sini kita bayangkan yang diangkat tuh titik. Titik yang beratnya berubah-ubah. Tadinya 200 tambah 15, nanti naik sedikit berkurang. F-nya nanti akan berkurang. Tapi anggap titik gitu ya. Yang bergerak dari dasar sumur ke atas. Nah, saya pakai nolnya di sini. Titik nolnya. Boleh juga di atas. Kalau di atas nanti ini harus ngitung negatif ke bawah. Nggak enak. Mendingan nolnya yang bawah. Oke. Mana sih? Nah, seperti biasa. Lihat. Oh ya, ini cerita dulu. Saya kejauhan. Udah mau cerita partisi saya. Ini. Setelah terangkat sejauh H, gaya yang diperlukan adalah 200 dikurangi 15H kali gravitasi ya. Kenapa? Kan ini kalau yang udah diangkat sejauh H, artinya rantainya udah berkurang beratnya sebesar, lihat lagi soalnya sebesar 1 kali H kan? Kan 1 kilogram per meter. Kalau udah naik H meter, H itu bisa pecahan ya, bilangan real. Udah naik H meter, berarti rantainya sudah berkurang beratnya sebesar ini, sebesar H kali 1. Jadi yang sisa rantainya adalah 15 min H. Ya. Jadi gayanya setiap saat 200 ditambah 15 min H. Nah, sekarang baru
saya bikin partisi. Karena ngitung usahanya ke arah vertikal, ya bikin partisinya vertikal, karena usaha itu gaya kali perpindahan. Perpindahannya vertikal, ya harus vertikal. Buat partisi sepanjang sumbu Y, ini anggap titik nolnya. Ini YI-1, ini YI. Buat apa partisi? Nah, sepanjang subinterval ini, YI-1 sampai YI, itu ya. Nah, sepanjang subinterval YI-1 sampai YI, kita buat teratur bahwa gayanya diwakili di titik YI garis. Sebenarnya kan gayanya berubah-ubah terus setiap naik 1 mm pun kan gayanya berubah. Nah, ini kalau menghitung luas itu dianggap tinggi persegi panjangnya konstan. Kalau di sini wakil untuk menyatakan bahwa gayanya sepanjang ini diwakili gaya waktu posisinya di YI garis. Waktu di YI garis gayanya berapa? Ya 200 ditambah 15 dikurangi, ini udah pindah sejauh YI garis, dikurangi YI garis kali 1. Satunya tadi ini. 1 kilogram per meter. Sudah pindah sebesar YI garis, berarti rantai yang udah berkurang, pengurangan berat rantainya adalah YI garis kali 1. Jadi tinggal 15 min YI garis gayanya. Tambah 200, berat orangnya sih tetap terus. Ya? Kecepatan. Oke. Jadi beratnya diwakili oleh ini. Sebesar 200 tambah 15 min YI garis. Udah, itu gayanya. Kemudian pindahnya mana? Nah, sepanjang interval, sebentar. Selanjutnya, kita hitung kalau si titik ini pindah nggak dari sini ke atas. Sepanjang ini aja kita ngitung usahanya. Usaha sepanjang YI-1 sampai YI adalah gayanya tadi. Gayanya tadi saya tulis dulu, gayanya kan diwakili di posisi YI garis, yaitu gayanya 200 ditambah 15 min YI garis. Ini gaya yang perlukan. Dan saya ngitung usahanya dari sini ke sini aja. Nanti totalnya usaha tiap subinterval. Ini usaha yang di sini, usaha yang di sini, semua dijumlah. Jadi di elemen ke ini aja. Usahanya adalah ini gayanya. Bukan gaya, ini tadi massa ya, kali gravitasi baru jadi gaya. Ini baru jadi gaya. Kali delta YI. Pindah dari sini ke sini. Kita ngamati usaha dari sini ke sini. Beda dengan yang elemen air tadi, jangan keliru ya. Kalau elemen air, kita bikin lapisan, pindah, lapisannya pindah ke atas, segini pindahnya. Ke atas. Kalau ini enggak, ngitung usahanya dari sini ke sini aja. Nah, udah tahu usaha di situ, seluruhnya, ya di setiap subinterval, kayak giniannya dijumlah, dilimitkan, jadilah integral. Ini kenapa gini? Salah ini ya. Ini salah. Betul ya. 15-nya saya jumlahkan. 215. Tak pikir kemana 15 ya. Begitu. Paham ya? Pak, izin bertanya. Tapi ini buat yang soal sebelumnya Pak, yang tangki. Kan rho air tuh 1 tuh untuk satuan gram per cm kubik. Itu ngaruh nggak ya Pak? Kan kalau di soal satuannya meter. Kalau rho air di dalam meter, dalam kilogram per meter kubik bukan 1 ya? 1000 Pak ya. Biarin aja matematik mah yang gitunya.
Saya juga sering keliru. Tapi kalau mau persis ya iya. Kalau persis. Biasanya nanti kalau di ujian, kalau ada konstanta gitu, hanya disebut aja rapat massa air sama dengan delta gitu. Satuannya udah cocok deltanya. Kalau ini dalam apa? Dalam kilogram ya ini udah kilogram per meter kubik gitu. Ya. Oke, biasanya nggak akan membingungkan di kayak giniannya. Oke, Pak, makasih. Tapi kadang juga betul, kadang juga satuan yang lainnya dalam kilogram dan meter, ininya dikasih dalam gram per sentimeter kubik ya, harus dicocokkan kalau itu. Ya, Tapi atau harus ya. Atau batasnya diubah jadi 100 sampai 400 gitu, Pak. Boleh. Jadi Tapi sentimeter. nanti semua ya, semua. Gravitasinya juga harus dalam satuan itu. Apa? Sentimeter per second kuadrat. Per detik kuadrat ya. Oke. Oke, makasih, Pak. Oke. Tapi biasanya keluar soal nggak yang ngejebak di situ enggak. Oke, ini bisa ya. Jadi beda dengan mengangkat air. Kalau mengangkat air, setiap lapisan pindahnya ke atas. Setiap lapisan, gitu ya, bentuknya yang sebenarnya silinder tipis, dibawa ke atas. Pindahnya tuh sebesar itu. Yang tadi 4 min YI garis. Kalau ini enggak. Ada titik yang dipindahkan dari YI-1 sampai YI. Itu. Beratnya berapa? Diwakili oleh si titik wakil. Berat waktu posisinya di titik YI garis. Oke. Lanjut lagi. Udah itu selesai kerja soal-soalnya. Sekarang pindah ke konsep yang namanya nanti momen dan pusat massa. Kalau baca buku teksnya ada gaya cairan fluida, nggak ikut ya itu. Jadi memang nggak saya bahas, nggak ikut bahan. Momen dan pusat massa. Nah, prinsip dasarnya lagi, momen itu adalah massa kali jarak berarah. Kenapa jarak berarah itu? Kalau di sini bisa negatif, bisa positif gitu ya, jaraknya. Jadi dinamakan jarak berarah. Kalau selalu positif nanti nggak bisa kayak gini nih. Ada apa? Ini jungkat-jungkit gitu. Itu nanti kan massa orangnya kali jaraknya. Ini massa orangnya juga yang kanan kali jaraknya. Nah itu kalau dijumlahkan nanti sigma momennya harus 0 kalau seimbang. Jadi jaraknya itu berarah. Ke sana dihitung negatif, ke sana dihitung positif gitu ya. Oke, jadi itu ada istilah massa kali jarak berarah. Bisa negatif. Nah, momen terhadap titik tumpuan A sering dinominasikan dengan huruf besar. Momen ya, momen itu huruf besar. Kalau massa itu M kecil. Ya. Standar yang dipakai nanti di kalkulus M kecil itu untuk massa, M besar untuk momen. Nah, momen terhadap titik A notasinya MA gitu ya. Sama dengan massa kali B min A, posisi benda dikurangi posisi tumpuan. Ya. Jadi kalau bendanya ada di kanan, misalkan B-nya di sini, B min A positif. Kalau yang ini, B min A negatif nanti. Ya. Tandanya bisa. Oke. Nah, sekarang perhatikan N buah benda. Ini penghubungnya dianggap massanya 0, tapi kaku gitu ya, nggak akan putus gitu. Ini kawat atau apa, tapi massanya 0 penghubungnya. Kemudian kita letakkan massa pada posisi ini. Massa yang ke-1, massanya M1, posisinya X1. Yang kedua, massanya M2, posisinya X2.
Ya. Dan seterusnya. Sampai benda yang ke N itu masanya M. Mn, posisinya Xn. Ya. Nah, kemudian misalkan titik berat atau titik pusat massa benda berada pada posisi ini. Kita nggak tahu ada di mana dia. Di kanan 0 atau di kiri 0. Jadi titik berat itu bayangannya supaya dia setimbang gitu. Jadi kalau ditumpuk di sini, ini setimbang gitu. Itu dinamakan titik pusat massa atau titik berat. Nah, kita mau mencari di posisi berapa ini. Nah, menurut hukum fisika, momen total terhadap titik X haruslah bernilai 0. Ya. Terhadap titik X garis, sorry. Nggak ada titik X garis. Oke, kita hitung aja kalau gitu. Momen benda satu apa? Masanya kali posisi dia dikurangi posisi X garis. Ini. Massa ke 1 kali posisi si benda dikurangi ini, titik pusat massa. Masih dicari, ini belum tahu angkanya ini. Ya, ngikuti ini tadi. Momen terhadap titik A adalah massanya kali jarak bendanya ke titik A, B kurang A. Jadi yang ke 1, massa ke 1 dikalikan momen terhadap X garis. Itu X1 dikurangi X garis. Negatif dia pastinya. Biarin aja. Yang kedua juga gitu. Sampai yang ke N. Gitu ya, sampai yang ke N. Yaitu massanya dikali titik ini dikurangi titik tumpuan yang kita cari. Nah, saya susun menjadi gimana itu nyusunnya? Ini gini. Sebentar, ini ada di bawah, susah nulisnya saya. X1 M1 gitu ya, yang ini saya kumpulkan dulu. Tambah X2 M2 ditambah titik-titik ditambah XN MN dikurangi yang X garis saya keluarkan semua ini M1 tambah M2 kok kurungnya ditutup. Ditambah titik-titik, ditambah MN sama dengan 0. Yang ini saya pindah ruaskan ke kanan, sehingga ini menjadi sama dengan gitu ya. Kemudian dari situ X garisnya yang mau kita cari, titik pusat massanya adalah ini. Semua dibagi total massa ini ya. Jadilah ini. Ini apa? XIMI. XIMI itu adalah, lihat. X1 kali M1. X1 itu apa? X1 dikurangi 0 kan? Ini kalau X1 itu X1 kali M1 itu kan sama dengan X1 kurang 0 kali M1. Kenapa saya tulis X1 kurang 0? Ini menyatakan momen terhadap titik 0. Ini adalah total momen terhadap titik 0. Karena ditambah dengan yang X2 min 0 kali M2. X3 min 0 kali M3. Itu ya. Dijumlahkan sebanyak N buah. Ini adalah momen total terhadap titik 0 dibagi total massa benda. Gampang ya, gampang. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya, gampang sekali. Ini nggak ada jawabnya, saya hitung aja. Massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 gram diletakkan di sumbu X pada posisi ini. Massa 1, massanya 4 gram, posisinya di 0. Massa 2 ini posisinya ini. Tentukan pusat massanya. Nggak usah digambar, tapi kalau mau digambar boleh. Posisinya ada di ini, di 0. Ya. Ada 1 benda.
di 1, di 2, dan di 4. Ini masanya, yang di sini masanya 4, ini 2, 6, 7. Nah, tentukan pusat masanya. Kita nggak usah merumuskan lagi, misalkan pusat masanya di sini, gitu ya. X garis, nggak usah, langsung aja pakai rumus tadi. Ini. Total momen terhadap 0 dibagi total massa. Jadi nggak usah gini, langsung aja kita hitung. Pusat massa sama dengan apa? X1 M1 tambah X2 M2 tambah titik-titik ditambah X4 M4 dibagi total massa. Tambah M4 sama dengan X1-nya 0 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 2 kali 6 tambah 4 kali 7 dibagi 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7. Nah, ini adalah pusat massanya. Itu aja ya. Oke. Nah, sekarang kalau soalnya kayak gitu udah nggak bisa diapa-apain lagi polanya. Kalau hanya ada titik-titik massa di sumbu X, ya rumusnya udah, soalnya nggak bisa dikotak-katik lagi ya, cuma gini aja. Yang menarik sekarang kalau ada massa gini. Massanya bukan titik-titik tapi kontinu ini. Tongkat gitu, tongkat tapi satu dimensi. Nah, perhatikan, kawat di sini bukan teman. Kawat satu dimensi dengan rapat massa delta X yang terletak sepanjang A sampai B. Jadi rapat massanya beda-beda bergantung posisi. Bagaimana menentukan titik pusat massanya? Ya, bagaimana menentukan titik pusat massanya? Oke, kita lihat begini. Karena ini bendanya kontinu gini, saya nggak bisa pakai rumus yang tadi ini ya. Ini kan kalau ada n buah massa itu berupa titik-titik, n buah benda. Kalau ini, kalau dianggap titik-titik ada tak hingga banyaknya. Nah, bagaimana ngakalinnya? Di partisi atas n bagian. Partisi, perhatikan subinterval yang ke I kayak biasa. Pilih wakil. Nah, wakilnya harus tengah-tengahnya. Kenapa nanti kita lihat ke bawah? Kayak metode kulit tabung kan harus tengah-tengahnya ya. Oke, ini juga pilih tengah-tengahnya. Kalau kalian nggak usah nginget mana yang harus tengah-tengah, mana yang bebas. Kalau pusing, pilih aja selalu titik tengahnya. Oke. Nah, segmen ini kita pandang sebagai satu titik massa dengan rapat massanya diwakili ini. Di titik ini. Kan ini rapat massanya sepanjang XI-1 sampai XI sebenarnya nggak konstan kan? Nah, dianggap dia konstan sebesar delta, nilai fungsi delta di titik XI garis. Mirip kayak waktu persegi panjang. Persegi panjang, kalau saya bikin partisi gitu, ini XI-1, ini XI, ada wakil XI garis. Nah, itu kan dianggap semua seragam gitu. Aproksimasinya dibuat persegi panjang. Di sini dianggap diaproksimasi nilai deltanya, rapat massanya adalah sebesar delta di titik XI garis. Ya. Ini. Dianggap sebuah seperti titik aja, rapat massanya diwakili oleh delta di titik XI garis, dan dia ada di posisinya, mau saya anggap ini titik. Posisinya mana? Ya, posisinya di titik XI garis, di titik wakil. Kalau dianggap titik, berarti ini menjadi satu buah titik saja. Posisinya di XI garis, rapat massanya sekian. Saya hitung sekarang momennya.
dan masanya. Mau masanya dulu, masa segmen ini adalah rapat masanya, diwakili ini satu nilai aja, kali lebarnya, delta XI ya. Kemudian momennya terhadap titik 0 adalah posisi si ini. Oh ya, kenapa momen terhadap titik 0? Karena tadi ini rumusnya. Total massa terhadap titik 0 dibagi massa, itu titik pusat massanya. Jadi saya ngitung momen terhadap titik 0 adalah posisi si segmen ini, tapi kan banyak titiknya tuh, diwakili posisinya, yaitu di titik XI garis. Momen adalah posisi dia dikurangi 0, momen terhadap 0. Jadi hanya XI garis aja, dikurangi 0, kurangi 0-nya nggak perlu, kali massa. Ingat momen itu kan massa kali jarak berarah. Ini kita momen terhadap 0, berarti XI garis dikurangi 0. Nah, udah tahu ini seluruhnya, tinggal kita hitung. Momen total, massa total ini, momen total terhadap titik 0 adalah ini. Ini momen total terhadap titik 0. Pusat massa, momen terhadap 0 dibagi massa. Begitu. Oke ya. Nah. Oke, kita lihat contohnya. Buka aja, nggak susah. Ini yang masih satu dimensi. Sebentar, harus ngeklik ini dulu ya. Soalnya nggak ditulis lagi, kadang ditulis. Kita baca dulu soalnya. Rapat massa sepotong kawat adalah 3x kuadrat gram per sentimeter. Tentukan pusat massa kawat tersebut sepanjang 2 sampai 10. Kawatnya ada di posisi 2 sampai 10. Oke, kita lihat. Mana? Nah, coba saya tanya dulu. Kalau ini kawatnya kawat emas, udah pernah ya dulu nanya. Tapi nanya lagi nggak apa-apa. Kalau ini kawatnya emas, kalian mendingan dikasih 1 cm yang di kanan atau 1 cm yang dekat kiri? Yang kanan. Yang kanan ya. Oke, karena makin padat ya. Kita lihat ini rapat massanya makin ke kanan makin besar. Berarti rapat massanya besar, berarti padat, berarti emasnya lebih berat gitu ya. Kalau ini emasnya agak keropos di kiri. Oke. Kita mau ngitung pusat massanya ada di mana. Jadi kalau ini kawat emas harus ditopang di mana nih supaya setimbang. Tentunya penopangnya akan ada, kalau ini tengah-tengahnya, supaya setimbang kita harus nopangnya di sebelah kanan tengah-tengahnya atau di kirinya. Jelas tengahnya bukan titik kesetimbangannya. Tapi titik kesetimbangannya atau pusat massanya atau titik beratnya itu agak ke kanan dari garis merah ini atau agak ke kiri? Agak ke kanan. Ke kanan ya, karena yang sini kan lebih berat nih. Kalau setengahan gini, yang nggak seimbang, yang kanan pasti lebih berat, dia akan turun yang kanan. Berarti kalau dihitung nanti pasti lebih dari setengahnya. Kalau ini 10 tambah 2, ini tengah-tengahnya adalah 6. Pasti kalau dihitung pasti lah lebih besar dari 6. 6 ininya, pusat massanya. Kita hitung. Buat partisi, kayak tadi, pilih wakil. Belum dijelaskan tadi kenapa tengah-tengahnya ya. Dan kayaknya di penurunannya nggak perlu ya. Sebentar. Untuk apa ya? Nggak perlu ya tengah-tengahnya. Waktu diturunkan massa delta X kali ini. Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu tengah-tengahnya, tapi udah. Kalau nggak yakin ya kita pilih tengah-tengahnya, nggak dipakai ya nggak apa-apa itu ya. Nah,
rapat massa sepanjang segmen ini adalah jadi dianggap ini homogen dengan rapat massa segini. Maka mengulangi kayak tadi masanya delta massa, karena ini delta massa yang ke I gitu ya, kalau mau lebih lengkap delta massa yang ke I, delta momen yang ke I gitu. Adalah rapat massa, ini kan satu nilai nih ya. Kalau ini delta di titik XI garis itu kan titik pilihan kita. Kali delta XI. Apa ini? Rapat massa kali panjangnya. Di sini rapat massa itu massa persatuan panjang ya, karena satu dimensi. Momennya berarti massanya ini dikali jaraknya terhadap 0, yaitu XI garis terhadap 0. Jaraknya juga diwakili XI garis. Karena ini jaraknya titiknya kan banyak. Diwakili XI garis. Nah, dari situ massanya dapat, momen terhadap 0 dapat, dihitung, pusat massanya adalah ini bagi ini. Oh, saya nggak ngitung ya. Pokoknya ini kalau dihitung pasti lebih besar dari 6 pasti. Begitu. Sedikit lagi. Tuh, lihat. Ini udah deket bawah nih. Sekarang untuk yang 2 dimensi. Ada pertanyaan ini? Kalau perumusannya aneh, tanya aja, tanya ya. Ada yang aneh gitu. Pak, izin tanya, Pak. Ya? Itu kenapa M-nya rumus sama M-nya bukan harusnya kurang dikali X lagi? Sekali lagi benar? Yang rumus M besar itu momennya, Hah? bukannya kurang dikali X-nya lagi. Jadi 3X pangkat 3. Oh, salah memasukkan. Saya coba 3X kuadrat. Oh iya, kalau gini nanti ini momen dibagi M jadi 1 ya. Ini pangkat 3 betul. Kali X kali delta XI, ini 3X kuadrat, ya betul. Sebentar saya save dulu. Oke. Salah ngitungnya tapi paham. Oke, lanjut lagi. Tahun lalu sama tahun lalunya lagi nggak ada yang bilangin nih. Kalau pernah bilangin saya save, pasti ada tandanya. Tahun berikutnya saya pakai lagi. Oke, makasih koreksinya. Nah, sekarang kalau ada benda di bidang, kita akan merumuskannya titik-titik dulu bendanya ya. Nanti kalau sudah titik-titik, baru dirumuskan untuk keping yang penuh. Nah, perhatikan ada N buah benda di bidang dengan posisi ini. Masanya MI, posisinya XI-YI. Jadi, kalau ini katakan massa yang, saya tunjuk aja ya dengan lisan juga. Kalau ini, atau boleh, ini adalah yang ke-1, berarti dia masanya M1, posisinya di X1, Y1. Kalau ini massa yang kedua, urutannya nggak dipentingkan. Masanya, benda kedua masanya M2, posisinya X2, Y2, gitu ya. Dan seterusnya. Ada N buah massa. Push lagi supaya nggak banyak ini. Akan ditentukan titik pusat massanya. Ya. Jadi bayangkan ini benda-benda ini disambungkan oleh kawat-kawat, tapi kawatnya nggak punya massa, kawatnya dianggap 0, gitu ya. Nggak mungkin terjadi, gitu ya. Tapi idealisasi itu bisa dilakukan kalau misalkan benda ini beratnya puluhan kilogram satunya. Nah, kawatnya kan ringan, tapi kaku, boleh diabaikan lah gitu yang kawatnya ya. Nah, dicari ini pusat massanya di mana nih? Saya pengen tahu pusat massanya. Jadi kalau ditopang di sini, dia akan setimbang. Oke. Nah, caranya kita akan menghitung X garis dan Y garis secara independen. Karena ya
Ya, bukan karena, untuk memudahkan aja. Jadi X garis itu apa? X garis itu kan kalau ini pusat masanya, X garis itu kan jarak ini ya. Jarak itu kan. Itu X garis. Jarak itu atau jarak ini. Jadi ini lihat, dia jarak terhadap sumbu Y. Nah, untuk ngitungnya saya proyeksikan semua benda ke sumbu X. Diproyeksikan. Dicari X garisnya. Pakai rumus kayak tadi lagi. Nah, masa mah gampang. Saya harus menghitung momennya terhadap titik 0 atau terhadap sumbu Y, sama aja ya. Momen total terhadap sumbu Y adalah ini. Jaraknya ke sumbu Y atau jaraknya ke titik 0 ya. Jarak ke sumbu Y itu jarak ke titik 0 kan. Kayak tadi. XI min 0 sebenarnya ya, jaraknya itu kali masanya. Nah, karena ini momen terhadap sumbu Y, dinotasikannya ini MY. Hati-hati, ininya MY, munculnya XI gitu ya. Kenapa? Karena momen terhadap sumbu Y itu artinya jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y kali massa. Jarak ke sumbu Y itu adalah nilai X ya kan? Kalau ini jarak ke sumbu Y, ini jarak ke sumbu Y adalah nilai X ya. XI, MI. Jadi ininya ketukar-tukar nanti rumusnya. MY, kok ininya XI. Karena ini momen terhadap sumbu Y, berarti jarak terhadap sumbu Y kali massa. Dan dengan demikian, X garis bisa kita hitung. Kemudian, untuk ngitung, balik saya ke sini. Kemudian, saya hapus dulu, ini terlalu penuh. Susah ngapusnya. Lalu di Adobe. Kemudian Y garis mau saya hitung. Y garis itu kan jarak ke sumbu X. Ya, jarak ke sumbu X. Jadi benda-benda ini saya proyeksikan semua ke sumbu Y. Nanti dihitung jaraknya terhadap titik 0 ini. Tapi vertikal, jarak ke sumbu X. Oke, ini menjadi demikian. Oh, ini udah diproyeksikan. Kita hitung momennya secara tegak terhadap ini, titik 0. Massa tadi udah, nggak usah dihitung lagi. Momennya, momen terhadap sumbu X, berarti jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X itu sama dengan jarak ke titik 0 ini. Jadi jarak Y-nya ya ini. Ini kan dia Y-nya tingginya. YI min 0 sebenarnya, jadi terhadap 0 mah udah nggak muncul min 0-nya. YI kali MI dijumlahkan untuk semua benda. Itu momen terhadap sumbu X. Gitu ya. Pusat massa Y-nya momen terhadap sumbu X dibagi massa. Gitu ya. Hati-hati ininya ke tukar-tukar gitu ya. Tapi kalau maknanya kalian paham, nggak akan pusing. Contoh, kalau saya mulai dari 0. Saya mau nyari pusat massa di sini. Mau nyari pusat massa X garis, Y garis. X garis adalah ini. Jarak ke sumbu Y. Jadi X garis sama dengan momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Kalau Y garis, ini posisinya Y garisnya. Y garis itu ini. Jarak ke sumbu X. Jadi Y garis itu jarak ke sumbu X, ya momen terhadap sumbu X dibagi massa. Gitu ya. Kalau paham nggak? Ini sendiri ya. Sendiri ya. Saya langsung ke itu. Tinggal masuk ini aja. Rumus ini. Hitung ini. Hitung ini. Hitung ini. Maka X garis Y garisnya diperoleh. Nah, saya mau ke yang keping. Ini bahan terakhir kita. Ini kok masih banyak ya? Sebentar. Saya mau lihat.
Oh. Oh, masih ada teorema Pappus. Sedikit. Setelah teorema Pappus harusnya habis. Oh ya, udah. Kirain sampai keping beres. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung pusat massa dari sebuah keping tipis. Jadi keping ini dianggap 2 dimensi dan rapat massanya khusus untuk keping itu yang homogen. Kalau tadi apa? Ini kawat 1 dimensi, rapat massanya kan nggak konstan. Kalau konstan yang ini kegampangan. Rapat massanya konstan, ya pasti pusat massanya di tengah-tengah. Nah, tapi kalau yang keping kita hanya akan menghitung untuk yang rapat massanya konstan. Meskipun rapat massanya konstan, kita nggak bisa menentukan di mana tengah-tengahnya gitu ya. Karena bergantung geometri dari bendanya. Untuk yang nggak homogen, nanti di semester 2 akan ketemu lagi momen. Harus pakai integral lipat 2, nggak bisa pakai integral lipat 1. Kecuali ketidakhomogenannya masih teratur. Tapi kalau nggak homogen, acak gitu. Rapat massanya terhadap X dan posisi X dan Y berubah-ubah. Nah, itu harus pakai integral lipat 2. Sekarang, kalau yang homogen, artinya rapat massanya konstan, nggak bergantung posisi X atau Y-nya, kita akan menentukan pusat massanya. Oke, kita lihat gini. Prinsipnya yang tadi, yang titik-titik di 2 dimensi. Partisikan interval AB, partisinya mau di sumbu Y atau sumbu X tergantung bentuk fungsinya ya. Partisikan di ini pada sumbu X sepanjang paling kirinya A, kanannya B. Ini. Lihat partisi yang ke I, kemudian pilih wakil, buat ngapain? Nah, kita hanya konsentrasi kita hanya sepanjang interval ini ya, XI-1 sampai XI. Yang lainnya nggak usah dilihat. Nah, kita bikin persegi panjang di sini. Jadi, yang tadinya bentuknya nggak teratur, ini melengkung, atasnya melengkung, kayak waktu ngitung luas, dijadikan persegi panjang. Ya. Persegi panjang ini berarti tingginya berapa? Fungsi atas kurang fungsi bawah di titik XI garis. Fungsi atas F, fungsi bawah ini. Di titik XI garis dihitung ya. Lebarnya delta XI. Nah, karena homogen, maka persegi panjang yang warnanya krem ini, titik pusat massanya berada di tengah-tengahnya, betul? Nah, gitu. Oh ya, yang ini baru butuh ini. Yang tadi mah nggak butuh. Supaya apa? Supaya ini pusat massanya persis di titik ini, jaraknya ke sini XI garis. Supaya ini XI garis nih pusat massanya. Perpotongan diagonalnya. Kenapa di tengah-tengah? Karena ini kan homogen. Kalau punya persegi panjang homogen, ya pusat massanya di perpotongan diagonalnya, di tengah-tengahnya persis ya. Oke. Nah, kita hitung sekarang massa dan momennya terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kenapa demikian? Karena ini. Kita harus ngitung momen terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk ngitung nanti pusat massanya. Ya. Hitung dulu delta momennya. Delta massanya dulu. Delta massa. Kalau delta massa hanya yang krem ini aja, yang persegi panjang. Delta massa adalah luasnya kali rapat massanya. Luasnya tadi adalah ini. Panjang kali lebarnya. Panjangnya ini atau tingginya. Fungsi F kurangi fungsi G di titik XI garis kali lebarnya.
kali rapat massa. Jadi dia dinamakan delta massa. Kalau mau delta massa yang ke I gitu ya. Nah, kalau udah tahu delta massa, maka saya bisa ngitung massanya. Massanya tinggal integralkan partisinya tadi dari A sampai B. Fx min Gx dx. Delta momen yang ke I. Momen terhadap apa? Sumbu X, sumbu Y. Delta momen terhadap sumbu Y. Delta momen terhadap sumbu Y berarti jaraknya. Jaraknya ke sumbu Y. Oke. Jaraknya ini seolah-olah persegi panjang ini jadi titik. Kan pusatnya tadi di perpotongan diagonalnya. Persis di XI garis. Kenapa ini dipilih ini? Supaya pusat massanya di sini. Persis di XI garis ini. Jaraknya ke sumbu Y. Ini XI garis. Jaraknya kali massanya tadi udah dihitung. Jadi ini delta massa kali jaraknya terhadap sumbu Y. Jaraknya sumbu Y adalah ini. Sehingga momen total terhadap sumbu Y adalah ini. Nah, kemudian momen terhadap sumbu X. Saya tulis dulu delta momen terhadap sumbu X. Yang pasti massa dulu. G. XI garis gitu. Ini massa tadi. Kali jaraknya ini terhadap sumbu Y. Udah saya tulis. Ini tengah-tengah kan. Tengah-tengah antara ini. Atasnya ini kan. Atasnya ini adalah F. XI garis, bawahnya ini adalah G XI garis. Tengah-tengahnya, tegakkan melihat tengah-tengahnya ini berarti F XI garis tambah G XI garis dibagi 2. Itu jaraknya. F XI garis ditambah G XI garis per 2. Itu adalah jarak ini. Jarak ke sumbu X. Oke, jadilah ini. Sorry. Ini kalau saya kalikan dengan ini, menjadi F kuadrat min G kuadrat per 2. Ya. Dan melewati ini dulu. Massanya kali jaraknya terhadap sumbu X. Jadi Y atas ini dikurangi Y bawah. Tadi kan pusat massanya di perpotongan diagonalnya. Y atasnya adalah F tambah G per 2. Dikurangi Y bawahnya 0. Oke? Nah, jadilah ini. Udah tahu ini ya momen totalnya ini. Setelah dapat ini, maka pusat massa. Ingat kalau X garis gitu, X garis sama Y garis. X garis itu kan ini, nilai ini nih. Panjang itu X-nya kan. Jadi harus momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Y garis itu yang tegaknya ini. Berarti momen terhadap sumbu X dibagi massa. Nah, kita lihat. Kalau dibagi, kalau rapat massanya konstan, rapat massanya kecoret. Jadi benda yang hijau ini rapat massa pusat massanya tidak bergantung rapat massanya berapapun, asal konstan. Kalau rapat massanya konstan, dia tidak mempengaruhi pusat massanya. Pusat massanya nggak bergantung pada rapat massa. Hanya bergantung pada geometri bentuknya. Bentuk si benda ya. Nah, yang seperti ini istilahnya namanya sentroid. Sentroid itu pusat massa dari sebuah keping homogen di mana rapat massanya tidak ada perannya. Rapat massanya mau 1000, mau 100, tetap aja pusat massanya nggak berubah. Itu namanya sentroid. Oke.
Contoh dah. Aduh, nggak ada jawabnya nih semua. Oke, dan harus dibahas lagi. Oke, saya bahas satu persatu ya. Cilaka, nggak ada, harus nulis. Hujan-hujan gini harus banyak nulis. Semester depan ternyata masih on-site ya. Sementara pengumuman dari pusat masih online, sorry. Masih online. Apakah nanti saya akan tanya di WA Group, apakah ada yang pengen on-site nggak itu? Jadi hybrid ya. Ya hybrid, jadi silakan hybrid. Hybrid tuh kuliahnya bisa juga dilakukan di ITB, di dalam sebuah studio yang beberapa studio udah dibikin di ITB. Yang nggak sempat datang bisa online kayak gini. Tapi yang tatap muka juga itu, jadi dipancarkan ke internet ya. Cuma saya nggak nunjuk-nunjuk di sini, nanti nunjuk-nunjuknya di papan tulis, slide-nya dimunculkan di layar gitu. Nanti ada kamera bergerak yang ngikutin pengajarnya. Nah, kalau nanti ada yang mau kuliah onsite, mungkin yang di Bandung pengen ke ITB gitu, boleh, nanti saya akan kumpulkan karena harus daftar dulu, ruangannya terbatas. Kalau nggak ada yang mau ya kayak gini lagi, terserah kalian tuh pilihannya. Oke, ngelantur. Tapi nggak apa-apa, itu sekalian pengumuman. Tentukan sentroid itu pusat massa aja pokoknya, keping homogen. Jadi nggak dibilang nih rapat massanya berapa. Misalkan aja konstanta, delta, itu nggak bergantung ke X dan Y. Dibatasi Y sama X pangkat 3, Y akar X. Saya gambar dulu. Dan kalau yang gini saya biasanya turunin. Turunin dari awal ya. Y sama dengan X pangkat 3. Dan akar X. Akar X dulu. Akar X kayak gitu ya. Ini naik terus sebenarnya, nggak turun lagi ke kanan, naik terus. GX itu. Satu lagi X pangkat 3. Warna apa ya? Hijau itu ya. Nah yang di kiri sumbu Y saya nggak bikin ya. Potong aja gitu. Ini di sini potong aja, nggak kepake kan. Ini Fx. X pangkat 3. Perpotongannya kalau dihitung bisa ditebak lah di 1 1,1 1,1. Oke. Nah, tentukan pusat massanya. Oke, kita hitung. Sama kayak tadi. Saya mau buat partisinya, mau di sumbu X boleh, di sumbu Y boleh ya. Intinya harus ngitung massa, momen terhadap sumbu X, dan momen terhadap sumbu Y. Coba kita lihat. Saya buat partisi pada sumbu X aja, karena fungsinya udah dalam fungsi X. Sepanjang 0 sampai 1 gitu ya. Oh, ini agak nanti sampai 40 ya. Kalau nggak keburu. Iya, nggak keburu nih. 4 atau 445 supaya habis bab ini. Kemudian kita lihat partisi yang ke I. Kayak biasa, saya bikin gede gambarnya. XI min 1, ini XI. Pilih wakil tengah-tengahnya. Saya lupa harus tengahnya atau enggak, anggap aja tengah-tengahnya. Padahal harus tengah-tengahnya ya. Ini XI garis. Kalau nggak yakin, selalu aja pilih tengahnya, aman. Dua, itu ya. Bikin persegi panjang. Nah, gitu ya, persegi panjang. Si panjangnya segitu. Ini juga. Ini tarik. Ini tarik. Gitu ya. Nah, kemudian
saya mau lihat lagi persegi panjang ini kan homogen ya. Mana sih? Pusat masanya di perpotongan diagonalnya. Persis di posisi XI garis gitu ya. Nah. Kemudian lagi udah aja biar nulis. Misalkan rapat masanya nanti kecoret nggak ada gunanya. Adalah keping homogen delta itu nggak pengaruh X, nggak pengaruh Y. Maka massa delta massa saya mulai susun sama dengan apa? Massa itu adalah luas keping kali rapat massa ya. Ini rapat massa adalah massa persatuan luas ya. Karena keping benda 2 dimensi adalah delta luas kali rapat massa. Delta luasnya adalah ini yang atas fungsi G, yang bawah fungsi F. Tinggi ini dikalikan lebarnya. G XI garis dikurangi F XI garis, gitu kan? Itu panjangnya, lebarnya delta XI dikalikan delta rapat massa. Dengan demikian saya punya mau massa total, huruf kecilnya massa total sama dengan integral partisinya 0 sampai 1, tinggal salin aja fx min gx. Dibalik gx min fx. Deltanya keluarkan aja konstanta. Dx sama dengan delta 01 gx-nya itu akar x min x pangkat 3 dx. Tinggal dihitung ya sendiri. Kemudian saya harus ngitung momen terhadap sumbu x dan sumbu y. Momen jangan momen dulu. Delta momen dulu. Delta momen terhadap sumbu y lebih gampang. Berarti massanya, ini yang udah kita hitung tadi, massanya. Saya salin massanya. Massa kali jarak berarah kan. Fxi garis. Deltanya saya taruh depannya. Delta xi. Kali jaraknya ke sumbu y. Ini momen terhadap sumbu y ya. Jarak terhadap sumbu y ini. Ini kan persegi panjang ini seolah kalau dipusatkan di sini. Nah, ini jaraknya ke sumbu y adalah ini, xi garis. Dengan demikian, momen terhadap sumbu y sama dengan delta integral 01 gx min fx. Ini x-nya saya taruh di depan, x kali ini dx gitu ya. Ini xi garisnya jadi x. Tinggal dihitung masukkan fungsinya sendiri. Ngulang teori aja, ini mah kayak ngulang teori tadi. Kemudian delta momen terhadap sumbu x. Momen huruf M besar. Delta momen terhadap sumbu x. Kita lihat persegi panjang ini pusatnya di sini. Ini jaraknya berarti segini. Jarak si pusat persegi panjang. Ini jaraknya adalah, kita tentukan koordinat dari ini dulu. Posisi ini. Tingginya berapa? Tingginya adalah atas tambah bawah bagi 2 ya. Bukan dikurang ya. Posisi koordinatnya. Ini gxi garis ditambah fxi garis bagi 2. Ini. Y atas ditambah Y bawah bagi 2 itu adalah posisi dia. Dan ini menyatakan, angka ini menyatakan panjang ini ya. Jarak dari sumbu X. Jadi ini salin lagi delta GXI garis min F. Massanya dulu. Kali delta X. Kali jaraknya GXI garis ditambah F xi garis dibagi 2.
Oke. Ini bisa disederhanakan menjadi delta kali setengah kali dikalikan GXI garis kuadrat dikurangi FXI garis kuadrat. Delta XI. Momen terhadap sumbu X sama dengan setengah delta integral 01 GX kuadrat min FX kuadrat DX. Kalau saya nggak salah hitung ya. Oke. Nah, ini dihitung, masukkan fungsinya nanti pusat massa. Ingat X garis itu jarak ke sumbu Y. Jadi momen Y dibagi massa. Setelah kita hitung yang satu lagi, momen X dibagi massa. Oke. Soal yang kedua. Tentukan rumus sentroid untuk keping Hong. Nah, bagus. Sebentar. Ini soal tiga-tiganya bagus untuk memahami teori. Ada pertanyaan nggak yang sebelumnya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kenapa joget kamu teh? Kenapa mau digeser jadi joget? Pakai jari. Nah. Oke, saya hapus ya. Kemudian saya paste, soalnya kecil sekali di kau. Tentukan rumus sentroid untuk keping homogen yang dibatasi oleh grafik X fungsi Y, X fungsi Fy, X sama GY, asumsikan ini. Ya, kalau overlap nanti harus dihitung dipecah dua. Kalau grafiknya saling overlap. Coba saya gambar dulu. Ada fungsi F lebih besar dari fungsi G, tapi variabelnya Y. Katakan ini yang di sebelah kanan. Ini adalah Fy. X sama dengan fungsi Y. Yang satu lebih kecil, yang G. Yang G katakan gini. Nah, ini apa? X sama dengan GY. Oke? Antara garis Y sama dengan C. Ini. C. Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Y sama dengan D. Gitu ya. Oke, dari darahnya yang di dalam sini. Bagaimana menghitung massa momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Nah, kembali kayak tadi. Saya langsung gambar aja, nggak itu ya. Partisi sepanjang ini. Buat partisi pada sumbu Y sepanjang C sampai D. Perhatikan partisi yang ke I. Perhatikan partisi yang ke I. Ini YI-1, ini YI gitu ya. Pilih wakil tengah-tengahnya. Bikin persegi panjang. Dengan panjang sekian. Lebar delta YI. Salah ini. Kehapus. Mendingan Ctrl Z dulu. Ini segini ya. Segitu. Nah, gitu. Ini segitu. Nah, oke. Pusat persegi panjang ini adalah pusat massanya karena homogen perpotongan diagonalnya. Nah, persis di YI garis ya. Ini
YI garis. Potongan diagonalnya itu persis dilalui oleh YI garis. Maka kita hitung masanya, delta masanya. Delta massa sama dengan luasnya kali rapat masanya. Rapat masanya misalkan delta itu ya. Jadi misalkan rapat masanya delta homogen ya, konstanta. Luasnya berapa? Luasnya adalah panjang ini dikalikan lebar ini. Lebarnya delta YI, panjangnya adalah fungsi F. Oh ya betul. Kalau horizontal, kanan kurangi kiri. Berarti fungsi X di titik wakil dikurangi fungsi G. Fungsi di X jadi di titik wakil ya, dikurangi yang G di titik wakil. Variabelnya Y ya, kali delta YI. Kemudian kali rapat massa. Luas kali rapat massa, sebenarnya massanya. Momennya, saya delta momen dulu, karena udah tahu ini mah gampang tinggal integralnya ya. Delta momen terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Nah, gampangan sumbu X dulu kalau yang ini. Nggak apa-apa, dua-duanya harus dihitung. Delta momen terhadap sumbu X. Sama dengan masanya, saya salin dulu masanya. Tinggal sama aja dengan yang atas. Garis. Kali delta YI kali konstanta. Jaraknya, ini jaraknya berapa? Ini jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah YI garis kan? YI garis ini kan tingginya dari sumbu X ke titik ini. Kali YI garis. Delta momen terhadap sumbu Y. Saya tulis dulu masanya. F YI garis. Keselak deh. Min G YI garis. Seluruhnya kali delta YI kali delta kali ini. Jaraknya ini berapa? Ya kita tentukan koordinat ini. Koordinat dia adalah kanan tambah kiri ya, tambah ya. Kanan tambah kiri per 2. Jadi F YI garis ditambah G YI garis per 2. Kita salin di sini. Dan itu adalah apa ini koordinat ini. Ya. Koordinat X ini kan nilainya X, ini juga X. Horizontalnya kanan kurangi kiri. Jadi koordinat ini udah tahu ya, jaraknya ke sumbu Y tinggal ini dikurangi ininya 0 ya, kurangi 0 atau langsung aja. F YI garis min ditambah G YI garis per 2. Nah, kalau dirumuskan gini kan sehingga ini muncul setengah delta F YI garis kuadrat min G YI garis kuadrat, saya kalikan tuh yang itunya kali delta YI. Dengan demikian kalian bisa merumuskan massa, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Tinggal integralkan ya. Integralkan. Ngitung pusat massanya sama aja. X garis sama Y garis nanti sama aja kayak tadi. Paham ya? Nanti jadi di tutorial tinggal fungsinya diberikan. Kalian ngitung. Satu soal lagi. Yang papus nanti aja minggu depan. Nggak keburu. Oke. Oh, ini. Saya mau meniru yang hasil nomor 2. Jadi saya nggak tulis lagi soalnya. Hitung pusat massa soal nomor 1, kita ingat ya.
pangkat 3 sama akar X. Coba saya gambar lagi. Tapi sekarang partisinya mau di sumbu Y. Ini dipakai lagi nanti di atas. Kita ngintip ini nanti. Untuk ngitungnya kita ngintip ini. Jadi gambar ulang. Apa tadi fungsinya? Yang satu adalah akar X. Y akar X. Tapi saya harus menyatakannya dalam X fungsi Y, karena partisinya diminta di sumbu Y. Jadi ini saya tulisnya X sama dengan Y kuadrat ya. Oke. Dengan Y-nya positif. Karena Y akar X asal usulnya. Sorry, boleh 0. Satu lagi grafiknya tadi adalah X pangkat 3. X pangkat 3. Ini apa? Y sama dengan X pangkat 3 atau X sama dengan 3 akar Y. Ini saya sebut sebagai GY. Ini sebagai FY itu ya. Oke. Dengan meniru hasil yang tadi, tinggal masukkan aja. Langsung ya. Masanya sama dengan ini. Kanan, ini ingat, hati-hati jangan masukkan F min G langsung ya. Harus yang kanan kurangi yang kiri. Ini kan asal-usulnya tadi. Delta M itu yang kanan. Di sini fungsi F kurangi yang kiri ini. Jadi di sini kanannya mana? Kanannya yang warna ini, oranye. Jadi kanannya itu G ya. Integral, saya langsung M-nya. Meniru ini. Integral partisi Y-nya dari 0,1. Ini. Partisinya di sini. Jadi ini 0,1. Masanya itu adalah fungsinya kanan, ini fungsi G dikurangi yang biru, fungsi F. Kanan berarti G, Y, min F, Y, kurung, ada deltanya ke depan aja, dy. Sama dengan delta 0,1, G-nya itu adalah GY. Mana? 3 akar Y. Kabur. 3 akar Y dikurangi Y kuadrat ya. Ini. dy. Dihitung sendiri. Momen terhadap sumbu X. Niru lagi di sini. Masanya jadi sama aja delta 0,1. Ini masanya nih 3 akar Y min Y kuadrat dy, tapi kali Y garis jadi Y. Itu ya. Meniru ini. Masanya ada kali Y garis. Kemudian momen terhadap sumbu Y. Nah, ininya jangan nulis massa lagi karena bentuknya lain ini. Ini setengah delta 0,1 karena ini mana? F min G berarti kuadrat. Yang kanan dikurangi yang kiri, tapi kuadrat-kuadrat. Jadi di sini, kalau di sini yang kanan yang ini, yang oranye. Jadi GY kuadrat min FY kuadrat ya. Kali dy. Gitu. Oke. Tinggal masukkan fungsinya lagi. Sama dengan setengah delta 0,1. G-nya tadi 3 akar Y. Dikuadratkan. Ya. Ini karena dikuadratkan. FY-nya tadi, FY-nya sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat
Jadi Y pangkat 4. Gitu ya. Kalau nggak salah hitung. Oke, itu dulu kira-kira paham? Halo, sepi. Yolanda, paham nggak? Paham, Pak. Dengan terpaksa ya pahamnya. Ini yang hadir cuma 53 ya. Aduh, harusnya kuis, tapi udah sorean. Yang hadir cuma 53. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, jadi jangan dihafal rumus akhirnya ya. Coba dirumuskan gitu delta M-nya, delta MX, delta MY-nya. Kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya. Masih ada sisa sedikit, bab ini belum habis, ya nanti minggu depan aja. Oke, saya... Pak, Ya, boleh izin bertanya, Pak? silakan. Boleh sekali. Buat yang grafik itu kenapa dipatok awalnya 1,1? Oh, bukan, saya nggak ngitung lagi, ini titik potongnya. Dicari. Bukan dipatok, dicari. Satunya iya, Y Pak. sama dengan, apa tadi, akar X, satunya lagi Y sama dengan X pangkat 3. Ini disamakan, akar X sama dengan X pangkat 3. Nanti ketemu titik potongnya yang satu 0 di 0, satu lagi di 1,1. Oh iya, Pak. Dihitung tentunya. Oh iya, makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Pak mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Kan Pak katanya tadi ini nggak itu, maksudnya nggak ambil langsung rumus akhirnya, Pak. Harus dibikin dulu kayak ginian. Tapi kalau misalnya di soal gitu, Pak, yang waktunya dikit, emang nggak boleh? Kalau udah mahir boleh. Kalau udah mahir tanpa tahu ini gitu ya. Kalau saya udah bisa ngereka-reka itu dari sini langsung gini boleh. Boleh kalau udah bisa ngereka-reka masanya tuh kira-kira ini kurang ini kali ini ya boleh. Boleh. Cuma kan kalau langsung gini nanti kalau ada yang tanya ini dari mana bisa bingung. Tapi kalau udah mahir mah boleh, silakan aja. Gitu. Kalau dirinci gini, makna dari masa, momen jelas sekali gitu ya. Hanya itu aja. Kalau belum mahir sebaiknya ditulis karena nanti terlihat gitu keteraturannya. Kalau udah mahir silahkan aja. Halo, ada lagi? Pak, jadi besok itu KBF, Pak? Jadi, masa nggak jadi? Jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam kuliah. Oh, oke, Pak. Dan setelah KBF kita nggak ada kuliah lagi. Sebentar ini recordnya saya matiin aja ya.